Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi di kelas matematika Bu Iva dengan materi bilangan berpangkat. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu yang pertama, memahami konsep dan sifat bilangan berpangkat. Yang kedua, menerapkan operasi pada bilangan berpangkat. Dan yang ketiga, menghubungkan bilangan berpangkat pecahan dengan bentuk akar. Adapun submateri yang akan kita pelajari, yang pertama, konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, kita akan mempelajari tentang sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama, bilangan berpangkat 0, dan bilangan berpangkat negatif. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang sifat pangkat dari perpangkatan, perpangkatan pada perkalian bilangan, dan bilangan pecahan berpangkat. Yang keempat, kita akan mempelajari untuk mengubah bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar. Bagaimana konsep bilangan berpangkat? Nah, di sini ada bentuk umum dari bilangan berpangkat. Teman-teman perhatikan ya. Bentuk umum dari bilangan berpangkat yaitu A pangkat N, di mana A pangkat N akan sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N kali. Nah, A ini berperan sebagai bilangan pokok atau bilangan basis, sedangkan N berperan sebagai bilangan pangkat. Lalu, apa pengertian dari bilangan berpangkat? Jadi, bilangan berpangkat adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang sebanyak nilai pangkatnya. Bilangan berpangkat sering disebut juga sebagai bilangan eksponen. Misalnya, kita memiliki faktor A yang dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka kita dapat menulisnya sebagai berikut, yaitu A pangkat 3 sama dengan A kali A kali A. A-nya sebanyak 3 kali karena pangkatnya bernilai 3. Selanjutnya, bagaimana sifat perkalian dan pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama, bilangan berpangkat 0, dan pangkat negatif? Yang pertama yaitu perkalian bilangan berpangkat dengan basis sama. Jadi, jika ada perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Perhatikan rumus berikut. A pangkat M kali A pangkat N akan sama dengan A pangkat M ditambah N. Sebagai contoh, 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 2, kita perhatikan basisnya itu sama, yaitu 2. Jadi, sama dengan 2 pangkat. Nah, pangkatnya kita tambahkan 4 ditambah 2, jadi 2 pangkat 6. Nah, 2 pangkat 6 berapa? Kita kalikan sebanyak 6 kali, yaitu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, sama dengan 64. Yang kedua, pembagian bilangan berpangkat dengan basis sama. Jika ada pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Perhatikan rumus berikut. A pangkat M dibagi A pangkat N akan sama dengan A pangkat M dikurang N. Sebagai contoh, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Karena basisnya sama yaitu 2, maka nilai pangkatnya kita kurangi, yaitu 2 dipangkatkan dengan 5 dikurang 3. 5 kurang 3 sama dengan 2, jadi 2 pangkat 2 berapa?
2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2 sama dengan 4. Yang ketiga, bilangan berpangkat 0. Jika ada bilangan yang berpangkat 0, maka hasilnya sama dengan 1, berapapun nilai bilangan basisnya. Adapun syarat yaitu bilangan basisnya tidak sama dengan 0 atau A tidak boleh sama dengan 0. Untuk rumusnya yaitu A pangkat 0 akan sama dengan 1. A itu bilangan basisnya, tetapi dengan syarat untuk A tidak boleh sama dengan 0. Untuk contohnya, 2 pangkat 0 sama dengan 1. 7 pangkat 0 sama dengan 1. Nah, jadi berapapun nilainya atau berapapun bilangan basisnya yang dipangkatkan 0 akan sama dengan 1. Yang keempat, bilangan berpangkat negatif. Jika ada bilangan berpangkat negatif, maka nilainya sama dengan 1 per bilangan eksponen tersebut. Namun, pangkatnya menjadi positif. Perhatikan rumus berikut. A pangkat negatif N akan sama dengan 1 per A pangkat N. Nah, N-nya itu akan berubah menjadi positif, dari negatif menjadi positif. Untuk contohnya, 2 pangkat negatif 3 akan sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Jadi, 3 yang awalnya negatif akan berubah menjadi 3 positif. Sama dengan 1 per 2 pangkat 3 berapa? Jadi, 2 pangkat 3 akan dikalikan sebanyak 3 kali. 2 dikali 2 dikali 2. 1 per 8. Kemudian, bagaimana sifat dari perpangkatan? Perpangkatan pada perkalian bilangan dan bilangan pecahan berpangkat. Yang pertama yaitu pangkat dari perpangkatan. Jika ada bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Perhatikan rumus berikut. A pangkat M dipangkatkan dengan N akan sama dengan A pangkat M dikali N. Sebagai contoh, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 dikali 3, 6. Jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 berapa? 2 pangkat 6 berarti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 64. Yang kedua yaitu perpangkatan pada perkalian bilangan. Jika ada perkalian bilangan yang dipangkatkan, maka masing-masing bilangan tersebut dipangkatkan juga. Perhatikan rumus berikut. A dikali B dipangkatkan dengan M. Berarti masing-masing dari A dan B ini sama-sama dipangkatkan M. Jadi sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Untuk contohnya yaitu 2 dikali 3 dipangkatkan dengan 2. Sama dengan 2 kita pangkatkan juga dengan 2. Dan 3 kita pangkatkan juga dengan 2. Jadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. 2 pangkat 2 akan sama dengan 4 dan 3 pangkat 2 akan sama dengan 9. Jadi hasilnya adalah 4 dikali 9 sama dengan 36. Yang ketiga yaitu pecahan berpangkat. Jika ada bilangan pecahan yang dipangkatkan, maka bilangan pembilang dan penyebutnya harus dipangkatkan semua dengan syarat B tidak sama dengan 0. Artinya penyebutnya tidak boleh sama dengan 0.
perhatikan rumus berikut. A per B dipangkatkan dengan M, maka A dan B akan sama-sama dipangkatkan dengan M, sama dengan A pangkat M dibagi B pangkat M, dengan syarat B tidak sama dengan 0. Sebagai contoh, 2 per 3 dipangkatkan dengan 4, jadi 2 dan 3-nya sama-sama dipangkatkan 4. 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. 2 pangkat 4 berarti 2-nya dikalikan sebanyak 4 kali. Dan 3-nya juga dikalikan sebanyak 4 kali. Sama dengan 16 per 81. Yang terakhir, bagaimana mengubah bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar? Nah, mengubah bilangan berpangkat pecahan ke dalam bentuk akar, yaitu jika ada bilangan berpangkat yang di akar, maka pangkat dari akarnya dapat ditulis menjadi penyebut dari pangkat bilangannya. Untuk lebih memahaminya, mari perhatikan rumus berikut. Akar pangkat N dari A pangkat M itu akan sama dengan A pangkat M per N. Jadi N akan berperan sebagai penyebut dan M akan berperan sebagai pembilang. Sebagai contoh, akar pangkat 3 dari 2 pangkat 6. Nah, 6-nya itu akan berperan sebagai pembilang dan 3-nya akan berperan sebagai penyebut. Jadi sama dengan 2 pangkat 6 per 3. 6 per 3 sama dengan 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke semuanya, cukup sekian materi pada pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.